Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tulang lengan kiri ini berasal dari anggota suku Kalajengking Giok S. Yuho merasakan rasa kemarahan Permaisuri S meningkat dan terus-menerus meningkat. Putri Jiu melanjutkan, Kalajengking Giok S mungkin bukan nama yang dikenal semua orang di sini, namun saya percaya bahwa setiap orang akrab dengan pemimpin Kalajengking Giok S, yaitu Kaisar Kalajengking Giok S, atau dikenal sebagai Permaisuri Kalajengking Giok S. Di antara 10 besar binatang buas, ia berada di peringkat ke-8. Kalajengking Giok S berada di puncak urutan kekuasaan di antara semua makhluk jiwa. Mendapatkan tulang ini adalah sesuatu yang langka dan mungkin mustahil. Menurut catatan kuno, kekuatan es ditentukan oleh suhunya. Semakin rendah suhu es, semakin menakutkan. Kaisar Kalajengking Giok S diakui sebagai yang memiliki es dengan suhu terendah di dunia. Meskipun anggota klannya tidak sebagus itu, ada sangat sedikit yang mampu menyamai mereka dalam domain es. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu begitu tulang lengan kiri ini menyatu, akan ada penguatan unsur jiwa bela diri dari para penguasa jiwa tipe S. Terlepas dari keterampilan jiwa apa yang digunakan, suhu akan lebih rendah dari sebelumnya. Ini pada dasarnya manfaat utama. Kedua, kekuatan lengan kiri master jiwa akan meningkat secara signifikan. Manfaat ketiga, dari penggabungan tulang roh ini, keterampilan mutlak dari tulang roh ini juga akan dimiliki oleh master jiwa. Keterampilan ini disebut sebagai ledakan es. Ini juga keuntungan terbesarnya. Bahkan untuk Kalajengking Giok S, keterampilan ini bisa dianggap sebagai keterampilan ilahi. Selama ada es, kekuatan ledakan es akan ada. Guru Wangyan menoleh dengan cepat melihat Qingya. Adakah banyak master jiwa tipe S yang ada di sini untuk menawar? Wajah cantik Qingya menganggukkan kepalanya. Barang-barang untuk dilelang dalam lelang peringkat teratas ini adalah harta, dan memang disuguhkan untuk para tamu yang kemungkinan membutuhkannya. 7 item awal adalah pembuka dan 2 di akhir adalah hidangan utama. Dan tulang roh ini memanglah item berharga dan indah. Guru Wangyan sedikit mengangguk saat dia memutar kepalanya ke arah Yu Hao dan Ling Luochen. Kemudian berkata dengan suara yang dalam, hanya ada 1 tulang roh. Jika kalian berdua bisa mencapai kesepakatan, aku bisa mencobanya untuk menawar. Yu Hao dan Ling Luochen mengerti. Ini adalah barang yang sangat diinginkan tetapi sulit diperoleh. Bahkan tidak peduli berapa banyak koin emas yang dimiliki. Tidak perlu meragukan keuntungan dari tulang roh Kalajengking Giok S pada Yu Hao, tetapi juga pada Ling Luochen akan meningkatkan kekuatannya dan levelnya, dan bisa mencapai level Ma Xiao Tao dan Da Yu Heng. Ledakan es terdengar sangat sederhana, namun ledakan es ini sebanding dengan ledakan mayat yang dilepaskan oleh utusan Dewa Kematian yang mereka temui. Ledakan es ini bahkan mungkin lebih kuat. Lautan spiritual Yu Hao berantakan. Setelah beberapa saat kebencian, Permaisuri S menuntut agar Yu Hao mendapatkan tulang roh ini dengan segala cara, bahkan jika harus dengan cara jahat setelah mendengar ledakan es. Alasannya sangat sederhana, tetapi bahkan lelang Starlight tidak tahu tentang ini. Bagi klan Kalajengking Giok S, keterampilan ledakan es sangatlah langka. Bahkan sebagai raja, Permaisuri Kalajengking Giok S tidak memiliki keterampilan seperti ini. Yu Hao segera mengerti ketika Permaisuri S menjelaskan kekuatan keterampilan ini menggunakan 1 kalimat. Permaisuri S berkata bahwa dia bisa menantang pemimpin 3 kaisar jika dia memiliki keterampilan ini. Namun saat akan mengatakannya, Yu Hao melihat sinar harapan di mata Ling Luochen. Kata-kata Yu Hao tersangkut di tenggorokannya. Tulang roh ini sebanding dengan tulang roh 100.000 tahun. Ling Luochen pasti menginginkannya tanpa ragu. Tulang roh ini pastilah sangat mahal. Selain harganya,
Yu Hao juga tidak mau membuat perasaan seniornya berubah karena mereka adalah kawan dan masih harus bertarung satu sama lain dalam kompetisi berikutnya. Setelah merasakan keraguan-raguan Huo Yu Hao, permaisuri es perlahan juga tenang. Idiot, berikan saja padanya dulu. Apa? Yu Hao tertegun. Bukankah kamu memintaku untuk mendapatkan tulang roh ini dengan cara apapun? Permaisuri es tertawa dingin dan berkata, apakah kau pikir tulang roh yang diproduksi oleh Kalajengking Giok Es dapat diserap dengan mudah oleh siapapun? Semua yang dikatakan pelelang itu hanya dugaan. Meskipun dia benar dalam beberapa penjelasan, ada beberapa bagian yang salah juga. Ini juga mengapa tulang roh ini masalah besar bagi master roh biasa. Kesalahannya terletak pada klaimnya bahwa menyatu dengan tulang roh ini dapat meningkatkan kekuatan tipe es tubuh seseorang. Apakah kau tahu mengapa dia salah? Yu Hao tertawa getir. Kamu membuatku cemas. Lihatlah mata senior Ling Luochen. Berhentilah berdebat tentang semak belukar dan berputar-putar. Permaisuri es mendengus sebelum mengucapkan beberapa kata kepada Yu Hao. Apa? Jadi ini? Yu Hao terkejut. Setelah itu, ia menjadi jauh lebih santai dari kegelisahan awalnya dan berkata, ini jauh lebih mudah kalau begitu. King Ya, aku punya pertanyaan. Yu Hao melihat ke arah King Ya. King Ya tersenyum dan mengangguk padanya. Mereka telah menggali profil semua siswa dari Akademi Shrek yang ada di sini. Di antara semua siswa, Yu Hao adalah salah satu dari sedikit yang mereka pantau dengan cermat. King Ya sepenuhnya menyadari penampilan briliannya selama kompetisi. Dengan kekuatan jiwa bela diri esnya, dia mengandalkan kekuatannya sebagai Grandmaster 2 cincin yang menentukan selama kompetisi. Dia juga disebut-sebut sebagai harapan dan bintang masa depan Akademi Shrek. Silahkan bertanya tamuku yang terhormat. Yu Hao berkata dengan suara yang dalam, bisakah menghentikan lelang ini sementara? Ada yang salah dengan barang lelang Anda. Setelah dia berbicara, semua orang yang hadir tercengang. King Ya menyernyitkan alisnya dan menjawab, tamu yang terhormat, itu tidak mungkin. Semua barang lelang kami telah melalui pemeriksaan dan pengujian yang ketat. Semua pasti bebas masalah. Barang lelang apa yang Anda maksudkan? Yu Hao berkata, saya mengacu pada tulang kiri Kalajengking Giok Es. Saya juga melakukan ini untuk nama lelangmu. Jika barang semacam itu dilelang dengan harga selangit, itu tidak akan ada gunanya bagi reputasi lelangmu. Jika kamu tidak dapat mengambil keputusan, tanyakan kepada seseorang yang memiliki wewenang untuk keluar sekarang. King Ya mengerutkan alisnya dan berbalik ke Guru Wang Yan, seolah-olah dia sedang mencari bantuan. Guru Wang Yan tertawa lembut dan berkata, King Ya, kamu tidak perlu menatapku. Saya percaya pada penilaian siswaku. Selain itu, jika ada orang yang berhak mengklaim bahwa item lelang ke-8 ini cacat, itu dia. Yu Hao, tolong biarkan King Ya melihat jiwa bela dirimu. Yu Hao mengangguk dan berbalik. Dia menanggalkan jaketnya dan memberikannya kepada Wang Dong. Setelah itu, ia melepaskan atasannya dan mengungkapkan tubuh bagian atasnya yang tegas. Saat kekuatan jiwa melonjak, cincin jiwa putih bangkit dari bawah kakinya. Suhu di seluruh ruangan menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah itu, tato kalajengking besar muncul di punggungnya. Ini adalah... King Ya tertegun saat dia melihat punggung Yu Hao. Guru Wang Yan berkata, King Ya, jiwa bela diri dari muridku ini adalah Kalajengking Giok Es yang langka. Itu berasal dari jiwa yang sama seperti tulang roh yang dilelang. Karena itu, saya percaya penilaiannya ketika dia mengatakan bahwa tulang roh ini cacat. Demi reputasi rumah lelang ini, saya pikir yang terbaik bagimu untuk meminta nasihat dari atasanmu. King Ya tidak ragu lagi dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, semua tamu terhormat, harap tunggu sebentar. Dia berbalik dan berjalan keluar. Setelah Yu Hao mengungkapkan jiwa bela dirinya, dia diyakinkan tetapi perlu waktu untuk meminta nasihat dari atasannya. Setelah kurang dari 1 menit, suara Putri Ciu Ciu terdengar. Karena nilai dari item lelang ini, rumah lelang kami telah memutuskan untuk memperpanjang waktu apresiasi 10 menit lagi. Ini akan memungkinkan Anda semua untuk membuat pilihan yang lebih tepat. Ling Luochen berjalan mendekati Yu Hao dan berbisik, apa benar ada yang salah dengan tulang roh ini? Yu Hao sedikit menganggukkan kepalanya
dan mengucapkan beberapa kata padanya dengan suara rendah. Ling Luochen linglung sejenak. Setelah itu, ekspresinya berubah. Akhirnya dia menghela nafas dengan putus asa dan bergumam, "Apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Apa yang tidak untuk menjadi milikmu tidak akan menjadi milikmu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu." Yu Hao menghiburnya. "Senior, aku juga tidak 100% percaya diri. Jika kita dapat memperoleh tulang roh ini, kamu dapat mencobanya terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil, maka kamu dapat memberikannya kepadaku." Ling Luochen menggelengkan kepalanya dan menyentuh kepala Yu Hao. Dia berkata, "Tidak perlu. Aku hanya serakah. Aku percaya kata-katamu. Jika memungkinkan, kamu dapat berkultivasi beberapa kali denganku di masa depan ketika kamu punya waktu." Sebelum Yu Hao bahkan membuka mulut, Wang Dong memberikan jaketnya ke arahnya. "Apa yang ingin kau capai dengan telanjang? Apa kau ingin mata kita menderita?" Pada saat ini, pintu terbuka dan King Ya kembali ke ruangan yang tak terduga. Orang yang mengikutinya adalah Putri Jiu Jiu, kepala juru lelang rumah lelang Starlight. Setelah melihatnya, semua orang berdiri. Karena dia adalah seorang putri dari Kekaisaran Starlo, semua orang tidak punya pilihan selain memberikan penghormatan yang layak. Putri Jiu Jiu membungkuk kepada semua orang lalu bertanya dengan cemas, "Siapa tamu terhormat yang mengklaim bahwa tulang kalajengking giok es kami cacat?" Yu Hao mengangguk dan berkata, "Aku." Putri Jiu Jiu berkata, "Apa masalahnya? Kamu adalah master jiwa kalajengking giok es." Yu Hao mengangguk dan berkata, "Ya, tidak ada yang salah dengan tulang roh ini." "Hah?" Mata indah Putri Jiu Jiu melotot dengan dingin dan dia berkata dengan suara rendah, "Mengapa sekarang menjadi tidak ada yang salah?" Yu Hao berkata, "Saya mengacu pada tulang rohnya ketika saya mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Orang yang menyerap tulang roh adalah orang yang bermasalah. Tulang roh ini tidak bisa diserap oleh sembarang orang." Sebagai putri kerajaan dan juru lelang, Putri Jiu Jiu adalah orang yang sangat terkendali. Tetapi sekarang dia terdesak waktu, dan ini menyangkut keberhasilan pelelangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Nada suaranya mengeras. "Aku tahu bahwa tidak semua orang bisa menyerap tulang roh ini. Hanya penguasa jiwa tipe S dan mereka yang memiliki kultivasi yang mampu menyerap tulang roh 50.000 tahun ke atas yang dapat mencobanya. Apakah Anda bisa menunjukkan masalah ini?" Yu Hao berkata, "Keterbatasan tulang roh ini tidak berakhir di sana. Saya percaya bahwa Yang Mulia tidak benar-benar mengerti klan kalajengking giok es. Sebagai spesies terkuat di utara ekstrim, mereka saat ini memiliki es terkuat yang ada. Karenanya, selalu ada persyaratan khusus untuk menyerap semua yang mereka hasilkan, termasuk cincin roh dan tulang rohnya." Yu Hao mengulang yang dikatakan oleh permaisuri es kepadanya. Untuk menyerap tulang roh kalajengking giok es, manusia membutuhkan es pamungkas. Terlepas dari jenis tulang roh mana yang ingin dia serap, tanpa tubuh es pamungkas, tidak mungkin untuk menyerap tulang roh yang diproduksi oleh kalajengking giok es. Ini adalah kebanggaan dan kesombongan kalajengking giok es. Dia juga mengatakan alasan ini pada Ling Luochen yang telah menghilangkan keinginannya pada tulang roh ini. Apa persyaratan khusus? Putri Jiu Jiu menjadi tenang. Sebelum masuk, dia sudah tahu siapa yang ada di dalam ruangan. Para anggota Akademi Shrek tidak pernah berbicara tanpa berpikir. Yu Hao berkata dengan suara yang dalam, "Es pamungkas. Tanpa tubuh es pamungkas tidak mungkin untuk menyerap tulang roh ini. Itu tidak mungkin." Putri Jiu Jiu bereaksi, "Sejak kapan persyaratan untuk tulang roh begitu tinggi? Bukankah ini berarti tidak ada yang bisa menyerapnya?" "Saya mengatakan semua ini dengan niat baik, karena saya tidak ingin rumah lelang Anda dirusak. Apakah Anda percaya kepada saya atau tidak, itu terserah Anda. Saya telah mengatakan yang aku pahami, Yang Mulia. Anda bisa melanjutkan lelang." Putri Jiu Jiu mengerutkan alisnya dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Pergulatan terjadi di pikirannya. Memang benar kata-kata Yu Hao itu sepihak, namun King yang menyebutkan kepadanya bahwa jiwa bela diri Yu Hao adalah kalajengking giok es itu normal. Dia akan tahu banyak tentang tulang roh ini, namun ini akan merusak rencana awalnya. Selain itu akan menjadi kelemahan utama dalam lelang peringkat teratas ini. Putri Jiu Jiu berkata, "Terima kasih telah memberitahuku semua ini. Waktunya mepet dan saya akan segera menangani masalah ini. Jika saya bersikap kasar, saya harap semua orang bisa memaafkanku.
Setelah selesai, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa hingga kembali ke ruangan. Setelah melihat Putri Jiujiu keluar, dia memiliki ekspresi suram. Guru Wang Yan tersenyum dan berusaha menghiburnya. "Qingya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu khawatir." Qingya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini menyangkut kredibilitas rumah lelang kami. Ini hal yang sangat besar. Tawaran awal untuk tulang roh ini lebih dari 10 juta koin emas. Tidak pernah ada kasus orang yang mendapatkan masalah dengan barang lelang kami yang melampaui angka 10 juta. Guru Wang Yan menjawab, "Lebih baik menemukan lebih awal daripada tidak menemukannya sama sekali. Setidaknya masih ada ruang untuk memperbaiki kesalahan karena belum dilelang." Di sisi lain, Putri Jiujiu datang di depan pintu yang bernomor 1 di ujung lorong. Tanpa mengetuk pintu, dia bergegas masuk. "Saudaraku, kita punya masalah. Hanya ada satu orang yang duduk di ruangan ini. Pria ini adalah Kaisar Starlo." Setelah dia melihat Putri Jiujiu memasuki ruangan, Kaisar Starlo berkata dengan suara rendah, "Aku tahu ada yang tidak beres. Jika tidak, kamu tidak akan memperpanjang waktu bagi para tamu." "Apa yang salah?" Putri Jiujiu mengulangi kata-kata Yu Hao padanya. Setelah mendengar kata-katanya, Kaisar Starlo menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah linglung sesaat. "Aku masih ingin memberi sesuatu pada mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa ini hahaha. Pergi dan selesaikan. Sebentar lagi aku akan pergi menemui mereka dan memberikan ini dengan benar." Putri Jiujiu mengangguk. "Saudaraku, apakah ini layak? Jika kita melakukannya, rumah lelang akan mengalami kerugian besar." Kaisar berkata, "Kita bahkan dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Penting untuk meningkatkan hubungan kita dengan Akademi Shrek. Baru-baru ini, Kekaisaran Ryu tidak terlalu terbiasa dengan perdamaian. Aula kebajikan termasyhur juga telah menghasilkan barang-barang yang menimbulkan rasa krisis dalam diriku. Begitu ada gerakan dari Kekaisaran Ryu, kita akan menjadi yang pertama menerimanya. Ketika waktu itu tiba, Akademi Shrek akan menjadi yang pertama membantu kita. Selain itu, pemuda yang kuperhatikan bahkan pernah memicu konferensi di Pavilion Dewa Laut. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri es pamungkas. Tidakkah itu membuat kita perlu membangun ikatan dengan dia? Lebih penting lagi, dia berada di bawah kekuasaan kekaisaran kita yang ditunjukkan dalam informasi pendaftarannya di Shrek. Untuk bakat seperti ini, aku percaya dia akan tumbuh lebih dekat dengan kita bahkan jika kita tidak menggunakannya. Pergi, kita tidak punya banyak waktu tersisa." Baik. Mata Putri Jiujiu berkilau dengan cahaya dan pikirannya melayang dengan kepercayaan diri. Setelah 20 menit, Yu Hao terkejut. Pelelangan tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Itu terus diadakan. Harga awal dari tulang lengan kiri kalajengking giok es mencapai lebih dari 12 juta. Setiap peningkatan tidak kurang dari 50.000 koin emas. Dengan harga tinggi, semua orang dari Shrek terpana. Setelah Guru Wang Yan menggertakkan gigi dan membuat 2 penawaran, dia tidak bisa melanjutkan lagi dan harus menyerah. Sumber uang terbesar untuk Akademi Shrek tidak berasal dari pajak yang dikumpulkan dari kota Shrek. Itu datang dari hadiah uang yang didapat ketika orang-orang kuat dari Akademi Shrek melakukan misi atau memburu binatang buas di luar. Sebagai contoh, jika Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek bersedia untuk bertindak, tidak sulit untuk berburu dan membunuh binatang buas 100.000 tahun. Nilai binatang jiwa 100.000 tahun sangat sulit diukur dari segi uang. Namun dalam 1000 tahun terakhir, Akademi Shrek telah mengurangi aspek pekerjaan ini. Alasan paling penting untuk melakukan itu adalah karena mereka tidak ingin mengacaukan hutan Stardo. Mereka hanya akan melakukannya untuk membantu meningkatkan cincin jiwa siswa mereka jika membutuhkannya. Harga tulang roh melonjak. Memang menarik banyak perhatian ketika harga tulang roh mencapai 15 juta. Teriakan tiba-tiba seorang tokoh menyebabkan semua orang terkejut. 30 juta. Jumlah 30 juta telah muncul di layar jiwa. Bahkan tidak mudah bagi sebuah negara untuk membayar jumlah seperti ini. Tetapi saat ini, angka ini digunakan untuk menawar tulang roh. Siapa yang bisa begitu kaya? Guru Wang Yan. Ling Luochen berbicara, dia tampak kesal. Bukankah rumah lelang Starlight menipu? Tulang roh yang mereka lelang cacat. Dia telah tersentuh oleh kata-kata Yu Hao sebelumnya.
Guru Wangyan melambai ke arahnya dan berkata, "Jangan khawatir." King Ya datang ke arah Guru Wangyan dan membisikkan beberapa kata padanya. Guru Wangyan tertawa sedikit dan berkata, "Aku sudah menduga seperti itu. Kita akan menunggu di sini. Mari kita melihat barang lelang terakhir dan melihat apa yang bisa lebih berharga daripada tulang roh Kalajengking Giok Es." Setelah melihat ekspresi Guru Wangyan, Ma Xiaotao dan Dayu Heng merasa lega. Mereka tampaknya telah memahami sesuatu juga. BBH Caito dan Susan Si semua tersenyum juga. Susan Si bahkan mengambil inisiatif untuk menjawab keraguan Jiang Nanan. Wang Dong awalnya sama jengkelnya dengan Ling Luochen. Hanya ketika Yu Hao mengatakan beberapa kata ke telinganya, dia tampak tercerahkan. Xiao Xiao bingung. Ling Luochen terus mengerutkan alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suara Putri Jiuju terdengar. Selanjutnya kita memiliki barang lelang final kita. Para tamu yang terhormat, jujur saja, ini juga pertama kalinya aku melihat item lelang ini seumur hidupku. Dari sudut pandangku, nilai item ini tidak dapat dinilai dengan uang. Dibanding dengan tulang roh Kalajengking Giok Es sebelumnya, item lelang akhir ini bahkan lebih unik. Para tamu yang terhormat, lihatlah. Itu adalah sebuah bola gas yang mengalir sangat kental dan tidak menyebar, yang tampaknya sedang berjuang, berusaha untuk melarikan diri dari beberapa bentuk pengepungan. Bola gas yang mengalir ini adalah binatang buas dengan 100.000 tahun kultivasi yang ditangkap setelah mencapai penghalang atau batas dan memutuskan untuk mengambil wujud manusia. Setelah itu, ia terperangkap dalam altar penyegel dewa kelas 9. Setelah mendengar kata-kata Jiuju, seluruh ruangan menjadi sunyi, termasuk Guru Wangyan. Semua orang tercengang, tidak diragukan lagi. Insinyur jiwa kelas 9 ini pasti berasal dari Kekaisaran Ryu. Itu karena hanya Kekaisaran Ryu yang memiliki insinyur jiwa dengan level seperti itu. Ini memang harta karun. Cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun memang merupakan harta paling berharga saat ini di dunia. Tapi penangkapan embrio binatang buas yang akan mengambil wujud manusia jugalah sesuatu yang sangat kejam. Namun ini bukan akhir dari kejutan untuk semua orang. Putri Jiuju tersenyum. Para tamu yang terhormat, namun ada hal yang lebih mengejutkan yang belum saya ungkapkan. Menurut informasi peneliti yang diberikan oleh Kekaisaran Ryu mengenai embrio ini, ingatan embrio makhluk jiwa 100.000 tahun ini juga tersegel. Selain fakta dapat memberikan cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun, ini berarti bahwa ia dapat dengan mudah diserap. Juga seluruh jiwa bela diri dapat diperoleh orang yang menyerapnya. Jika ini benar, penambahan jiwa bela diri akan jauh lebih berharga daripada cincin roh atau tulang roh. Dengan kata lain, dengan ini kalian akan mendapatkan 1 jiwa bela diri tambahan lagi. Tidak hanya ruangan tempat Yu Hao terdiam, semua peserta lelang juga benar-benar terdiam. Namun nafas mereka menjadi semakin berat dengan fakta yang ditunjukkan di depan mata mereka ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.